Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas secara singkat mengenai salah satu metode yang terdapat pada geofisika, yaitu metode well logging. Pada presentasi kali ini, apakah yang akan dibahas? Di sini pembahasannya saya bagi ke dalam 4 pokok pembahasan atau kepada 4 judul utama, yaitu yang pertama itu ada pengenalan well logging. Pada pengenalan well logging ini nantinya dibagi lagi ke dalam 5 subbab atau ke dalam 5 materi, yaitu yang pertama ada pengertian well logging, yang kedua ada prinsip dasar well logging, yang ketiga ada tujuan dari well logging, yang keempat ada peralatan well logging, dan yang terakhir atau yang kelima itu penggunaan well logging. Di sini tujuan dan peralatan yang digunakan pada well logging akan saya jelaskan secara general atau umum. Nah, pada judul yang kedua itu ada mekanisme well logging. Judul yang ketiga itu atau pokok pembahasan ketiga itu adalah jenis log pada well logging. Kemudian yang keempat dan terakhir itu pemanfaatan dalam dunia pertambangan. Di sini bagaimana well logging itu dimanfaatkan dalam dunia pertambangan. Seperti itu. Jadi kita langsung aja masuk ke judul yang pertama atau bab yang pertama, yaitu pengenalan. Pada pengenalan ini, saya awali dengan pengertian dari well logging. Apa sih well logging itu? Jadi, well logging ini merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data bawah permukaan dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur atau lubang hasil pemboran agar didapatkan suatu evaluasi formasi dan juga identifikasi daripada ciri-ciri lapisan ataupun batuan di bawah permukaan. Jadi di sini digunakan alat ukur. Alat ukur ini yang terdapat pada lognya itu, loggingnya itu. Jadi alat ukur tersebut itu yang nantinya akan dibahas pada slide-slide yang berikutnya ini dimasukkan itu ke dalam lubang sumur. Di sini pemasukan daripada alat ukurnya itu terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme pertama itu si logging ini, alat ukurnya ini dimasukkan bersamaan dengan proses drilling atau proses pemboran. Dan yang kedua itu, jadi itu dilakukan drilling terlebih dahulu, baru dimasukkan si alat logging ini. Yang mana mekanisme daripada well logging ini akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Baiklah, selanjutnya untuk yang bab atau pokok permasalahan atau pokok pembahasan yang pertama ini itu ada prinsip dasar well logging. Prinsip dasar well logging yang pertama yaitu ada tahanan jenis batuan. Yang kedua itu ada potensi kelistrikan. Yang ketiga ada radioaktivitas. Yang keempat ada kekompakan batuan dan lain-lain. Nah, untuk prinsip dasar well logging ini nantinya akan dibahas pada mekanisme pengukuran lognya atau alat ukur log yang digunakan pada well logging ini yang akan dibahas nanti pada slide-slide yang berikutnya. Kemudian untuk slide yang berikutnya ini setelah prinsip dasar well logging ini terdapat tujuan daripada well logging. Pada slide ini atau pada presentasi ini akan saya jelaskan ini tujuan utama mengapa si well logging ini dilakukan, yaitu yang pertama itu untuk menentukan ada tidaknya material atau hidrokarbon. Yang kedua itu untuk menentukan lokasi hidrokarbon pada formasi batuan ataupun lapisan. Yang ketiga itu untuk menentukan banyak kandungan daripada hidrokarbon. Dan yang terakhir atau yang keempat itu untuk menentukan kepotensialan daripada hidrokarbon. Nah, dalam melakukan well logging ini pastinya dibutuhkan alat ya. Pastinya dibutuhkan alat dong. Jadi, apa saja sih alat yang terdapat di dalam well logging ini? Atau apa saja sih alat yang digunakan pada well logging ini? Alat-alat yang dapat digunakan pada well logging ini dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi, gambar ini merupakan salah satu mekanisme yang terdapat pada well logging yang menggunakan
ini menggunakan kabel sebagai medianya. Ini mekanisme ini, mekanisme yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan mekanisme yang paling umum atau yang general digunakan pada pengukuran atau pada metode well lodging gitu. Jadi, di sini kita memperkenalkan alat-alat yang terdapat pada gambar ini. Di sini terdapat recording aparatus. Recording aparatusnya ini, ya mungkin ini nampak seperti truk. Tapi maksud dari gambar atau dari pemaparan saya di sini, recording aparatus ini terdapat di dalam lodging track ini. Jadi si lodging track ini, di sini tempat untuk menyimpan atau tempat untuk meletakkan si recording aparatus, dan juga ini untuk sebagai penyambungan untuk si alat lodging ini atau si prop-nya ini. Jadi kemudian ini tadi sudah kita sebutkan ya, itu sendiri adalah prop yang dapat disebut juga sebagai sonde atau elektroda. Jadi setelah itu di sini ada multi-konduktor kabel. Jadi pada gambar ini dapat dijelaskan cara kerja daripada well lodging itu sendiri. Jadi sini si lodging track ini mengeluarkan kabel atau multi-konduktor kabel tadi itu yang disangkutkan pada rig. Ini rig. Jadi di dalam rig ini tersimpan atau diletakkan alat-alat yang dibutuhkan untuk well lodging itu sendiri. Jadi kabelnya yang dari si lodging track ini disambungkan ke rig-nya ini, sehingga rig-nya ini di sini di rig-nya ini kayak seperti katrol, jadi dapat menurunkan dan juga menaikkan si lodging itu atau si prop itu. Nah, ini proses lodging yang satu ini, dari mekanisme yang satu ini dilakukan setelah dilakukannya proses drilling atau pemboran. Jadi, setelah si prop ini masuk ke lapisan tanah ini, ke lapisan permukaan bumi ini, atau ke lapisan batuan yang tadi sudah di drilling sebelumnya itu, kemudian dia itu memancarkan sinyal daripada log-lognya itu, nanti yang mana alat-alat lognya ini akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Jadi alat lognya itu yang terdapat pada prop ini itu memancarkan sinyal dari karakteristik masing-masing dari log itu, yang kemudian akan diterima oleh batuan dan kemudian akan dipantulkan lagi dan diterima lagi, ataupun bisa juga diserap oleh batuan tersebut. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, yang mana nanti dari yang diserap dan dipantulkan oleh si batuan itu atau lapisan tadi itu, maka ini dapat diketahui lapisan apa itu ataupun apa kandungan yang terdapat di dalam batuan atau lapisan tersebut, yang mana datanya tersebut itu ditransfer atau diinformasikan ke permukaan itu menggunakan si kabel ini. Nah, si kabel ini yang menghubungkan ke lodging track ini. Nanti setelah diperoleh datanya itu, kemudian direkam atau diolah di recording aparatusnya. Nah, jadi begitu. Kemudian, untuk penggunaan dari well lodging itu sendiri, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada open hole. Ini dilakukan pada sumur sebelum casing itu dipasang. Nah, pada open hole ini dapat dilihat pada resistivity atau resistivity log, induction, spontaneous potential, gamma ray, density, neutron log, porosity, electric, dan juga caliper. Kemudian, untuk penggunaan well lodging yang kedua ini adalah case hole. Dari namanya kita sudah tahu case, jadi ini sudah ada casing. Jadi, pengambilan datanya ini dilakukan pada sumur setelah casing itu terpasang. Nah, pada casing hole ini, atau pada case hole ini, dapat dilihat pada gamma ray, neutron, karbon atau oksigen, klorin, pulse,
caliper, casing collar locator, dan juga ada tracer lock, cement bond lock, dan spinner survey. Baiklah, tadi kita sudah menyelesaikan judul pertama yaitu pengenalan. Sekarang kita masuk ke judul yang kedua yaitu mekanisme well lodging. Tadi sebelumnya sudah saya bahas atau sedikit LWD. tentang mekanismenya yaitu yang pertama itu si lodging ini dilakukan bersamaan dengan drillingnya, dan yang kedua itu lodging ini dilakukan setelah dilakukannya drilling. Nah, inilah mekanismenya, mekanisme well lodging. Jadi yang pertama itu yang tadi saya sebutkan itu dilakukan bersamaan dengan drilling atau pemboran. Nah, dan yang kedua itu dilakukan setelah proses drilling atau pemboran. Jadi di sini kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, yang dilakukan bersamaan dengan drilling atau pemboran. Disebut juga dengan lodging while drilling. Nah, ini apa sih itu lodging while drilling? Jadi, di sini lodging while drilling itu merupakan suatu metode pengambilan data log di mana lodgingnya itu dilakukan bersamaan dengan pemboran dengan menempatkan drill collar pada alat lodgingnya. Drill collar ini dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ini alat lodgingnya itu, ini adalah alat pemborannya. Jadi si drill collar itu terdapat di sini. Di belakang alat ini. Bagian dari LWD. Kemudian pengukuran dilakukan secara real time dan selisih waktu pembacaan alat dengan proses pemboran yang berlangsung sangatlah kecil. Di sini maksudnya real time ini karena ketika dilakukannya pemboran itu, di situ juga dilakukan proses pengukuran dan langsung datanya itu bisa disimpan pada alat lodgingnya itu dan juga bisa langsung ditransmisikan ke receiver yang berada di permukaan ini menggunakan. Jadi si datanya ini tidak melalui seperti kabel-kabel atau apa gitu seperti gambarnya tadi yang ditujukan pada alat-alat daripada well lodging secara umum tadi. Kemudian di sini ada atau logging while drilling. Jadi yang pertama itu ada sensor logging, yang kedua itu ada sistem transmisi data, yang ketiga itu ada penghubung permukaan. Pada sensor logging ini itu ditempatkan di belakang drill bit, tepatnya pada drill collar, yang dapat dilihat pada gambar ini. Ini pada gambar ini salah satu dari alat ukur log yaitu gamma ray log sensor yang nanti akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Inilah drill bit ini atau mata bornya. Kemudian pada sistem transmisi data itu dilakukan dalam bentuk pulsa pada mud column. Jadi di sini dia itu membutuhkan lumpur untuk mentransmisikan datanya. Yang mana nanti data itu ditransmisikan atau dihubungkan dengan permukaan itu, ini pulsanya itu menggunakan lumpur atau sinyal yang ditumpangkan pada pipa bornya. Yang mana ini pipa bornya, drill pipe. Itu datanya itu ditumpangkan di sini. Baru nanti bisa diterima di permukaan. Nah, untuk lebih memahami lagi lodging while drilling ini, atau mekanisme lodging bersamaan dengan pemboran ini, kita dapat melihat dari video berikut ini. Jadi di sini dapat dilihat, ini alat lodgingnya. Jadi di sini ini dilakukan bersamaan sembari dengan pemboran. Dapat dilihat, nah kan, sembari dengan pemboran.
Ini receivernya ya. Jadi selama dilakukan pemboran, itu juga dilakukan pengukuran, yang mana data pengukurannya itu yang nanti berupa sinyal-sinyal itu diterima oleh si receiver ini, yang ditransmisikan tadi oleh pipa bor tadi itu, yang menggunakan mediasi lumpur. Ada yang menyebutkan bahwa si datanya ini atau si sinyalnya ini itu dapat disimpan pada alat logingnya, karena pada alat loging itu terdapat memori, begitu. Atau bisa juga secara langsung Jadi, ini pada LWD ditransmisikan ini ke receivernya, begitu. Lanjutkan lagi videonya. Jadi ini setiap beberapa meter atau beberapa kedalaman itu sinyalnya itu ditransmisikan atau diberikan ke receivernya sehingga diperoleh pengukuran. Di sini itu bersifat horizontal ya. Nah, ini kemudian data dari receivernya itu melalui Bluetooth itu dimasukkan ke laptop atau PC, dan kemudian nanti diolah dari laptop dan dihasilkan file begini. Gitu. Atau login while drilling ini terdapat beberapa keunggulan. Di sini keunggulan yang pertama itu yaitu data yang didapatnya berupa real-time information. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengapa dia itu real-time information? Ya karena pada saat dia itu melakukan pengeboran, di situ juga dia melakukan penghitungan atau pengukuran atau perekaman melalui logingnya itu, karena logingnya itu disatukan atau ditempelkan atau direkatkan dengan alat drill tadi. Jadi di situ dia masuk ke tanah, di situ dia menembus suatu batuan, di situ juga dia mengukur mengukur sifat-sifat atau mengidentifikasi lapisan-lapisan yang terdapat pada batuan atau lapisan tersebut, gitu. Kemudian datanya ini itu dapat disimpan tadi pada memori terdapat pada alat loging itu, atau dapat langsung ditransmisikan ke receivernya, begitu. Kemudian keunggulan yang kedua itu ada informasi yang didapat itu tersimpan lebih aman, atau LWD karena dia itu terdapat memori pada si alatnya ini, alat loging tadi itu, sehingga ketika nanti terjadi suatu permasalahan pada bawah permukaan itu, atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada alatnya itu, maka si data yang tadi yang telah direkam tadi itu dapat diambil kembali atau dapat dilihat kembali, begitu. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan untuk melintasi lintasan yang sulit, karena si menggunakan pipa atau menggunakan media yang keras, tidak seperti pada gambar tadi itu menggunakan kabel. Jadi dia itu lebih kokoh gitu, lebih kokoh untuk dapat melintasi medan-medan atau area yang sulit. Dilengkapi dengan si drilling yang terpasang pada ujung dari si logingnya itu, alat logingnya tersebut. Nah, kemudian untuk keunggulan yang keempat ini menyediakan data awal apabila terjadi invasi tadi. Jadi invasi itu yang tadi dapat berupa permasalahan-permasalahannya itu, ini sebenarnya yang keunggulan yang keempat ini berhubungan sama keunggulan yang kedua ini. Penjelasannya hampir-hampir mirip begitu. Nah, itu ini kita masuk ke kelemahan daripada login while drilling. Yang pertama itu tentu saja dia membutuhkan lumpur atau mud, karena pada transmisi data atau pada penyaluran datanya tadi dari si alat logingnya itu, dia itu membutuhkan media itu berupa mud untuk dapat seperti yang tadi itu, dia itu untuk dapat mentransmisikan, ya begitu. Untuk dapat mentransmisikan pulsanya itu.
Jadi simut ini sebagai media yang kemudian ditumpangkan pada pipa bor. Begitu. Kemudian kelemahan yang kedua itu daya tahan baterai yang terbatas. Jadi si alat dari loging ini menggunakan baterai. Memori yang terbatas, tadi sudah dijelaskan menggunakan memori juga. Kemudian kecepatan transmisi data yang lambat. Kemudian terdapat kesalahan data. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, atau mekanisme yang kedua daripada wire loging ini, yaitu wireline loging atau WLL. Apa itu wireline loging? Jadi, wireline loging itu merupakan salah satu metode pengambilan data log di mana sebelum loging dilakukan, terlebih dahulu dibentuk sumur atau lubang dengan cara drilling atau pemboran yang drillingnya itu sesuai dengan kedalaman yang diinginkan, sesuai dengan target yang diinginkan oleh seseorang atau perusahaan itu. Kemudian instrumen dari wireline loging ini yaitu yang pertama ada mobile laboratory atau loging track ini. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua itu ada borehole atau lubang bor, dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga itu ada wireline atau kabel itu, dapat dilihat pada gambar ini kabelnya yang dipasangkan pada si alat loging itu dan juga pada loging track ini yang disangkutkan pada rig. Kemudian yang terakhir itu ada sonde atau si alat loging itu. Yang mana si sonde ini terpasang alat-alat log yang nanti memancarkan sinyal atau karakteristik masing-masing dari si log itu tersebut. Untuk lebih memahami mengenai wireline loging ini, dapat kita saksikan video yang berikut ini. Jadi pada wireline loging ini terlebih dahulu dilakukan pemboran untuk membuat sumur agar si alat loging ini dapat masuk. Jadi pada pemborannya ini itu tahapannya itu dibor sampai kedalaman tertentu, kemudian dimasukkan semacam pipa yang nanti pada pipa itu dimasukkan apa? Ini pipanya dimasukkan, kemudian pada pipanya ini dimasukkan semen dari sini, ini dimasukkan semen. Nah, sehingga nanti semen itu ditekan sehingga menutupi bagian pinggirannya nih yang kosong ini, karena si tabungnya ini itu tidak ngepas ke sisi yang dibornya ini ada disisakan ruang-ruang kosong yang nanti itu menjadi tempat pengisian dari semen itu. Nah, setelah di semen ini kemudian itu dibor lagi. Nah, dapat dilihat pada ini. Dibor lagi, dia di drilling lagi. Dia di drilling lagi sampai kedalaman tertentu, kemudian di semen lagi, drilling lagi, semen lagi, drilling lagi begitu. Sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang atau perusahaan itu. Sampai lapisan mana dia dibutuhkan begitu. Ini dia masih mendrilling sampai mencapai batasan batuan tertentu. Nah, di sini alatnya itu ditarik ke atas, kemudian diganti dengan mata bor yang lain mungkin ini, karena mungkin lapisan dari batuan itu sudah berbeda dan semakin keras, maka diperlukan mata bor dengan spesifikasi yang lebih kuat atau lebih tinggi lagi. Nah, setelah
diperoleh kedalaman yang diinginkan, maka ini si alat logging ini, si probe ini tadi tuh, yang tadi si terdapat alat-alat lognya itu memancarkan sinyal, kemudian juga dia menerima sinyal, atau dia menyesuaikan dengan kebutuhan daripada alat log yang terdapat pada si probe ini. Jadi setelah dia mendapatkan sinyal itu, dia ditarik ke atas. Nah, pada saat dia menarik ke sini, dia juga dapat menerima sinyal lagi gitu. Nanti sinyal itu dikirim melalui kabel yang terdapat pada yang disambungkan tadi pada sambungkan pada alat probe-nya itu dengan logging truck tadi. Yang kemudian datanya itu direkam oleh alatnya tadi yang terdapat di dalam si logging truck itu, yaitu recording apparatus. Baiklah, setelah kita tadi mengetahui bagaimana mekanisme dari wireline logging itu, kemudian di sini kita dapat melihat keunggulan daripada wireline logging atau WI itu. Yang pertama itu ada pengukuran otomatis terhadap kedalaman logging. Yang kedua itu transmisi datanya cepat mencapai 3 MB per detik. Nah, si wireline logging ini berkebalikan dengan si logging while drilling tadi. Yang mana si logging while drilling itu lebih lambat transmisi datanya, jadi berbanding terbalik dengan si wireline logging yang lebih cepat. Kemudian untuk kelemahan daripada wireline logging ini, yaitu yang pertama ini sulit digunakan pada horizontal dan juga height divided well. Karena pada si wireline logging ini namanya juga sudah wireline, dia menggunakan kabel. Jadi karena dia menggunakan kabel, dia itu lebih sulit digunakan pada medan atau area yang lebih high risk gitu. Kemudian yang kedua itu kelemahannya, informasinya tidak real time. Nah, kemudian kita masuk ke judul yang ketiga atau ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu jenis log. Tadi saya sudah membahas sedikit mengenai jenis log ini, sudah saya singgung tadi di beberapa materi. Jadi di sini akan dibahas secara lebih rinci lagi. Jadi pada si alat logging itu terdapat log ini yang peka terhadap beberapa fungsi atau beberapa sinyal. Yaitu yang pertama itu gamma ray log atau GR log. Pada gamma ray log atau GR log ini dilakukan untuk mengukur natural radioactivity dalam suatu batuan. Dengan prinsipnya itu, pada perekamannya itu dilakukan perekaman radiasi sinar gamma yang dihasilkan unsur-unsur radioaktivitas alami bumi. Yang mana GR log ini dilakukan atau ditembakkan atau sinyalnya itu disalurkan pada lapisan atau formasi sedimen. Pada GR log ini mengukur kandungan shell dan clay karena pada kandungan lapisan tersebut terdapat elemen radioaktif sehingga lebih peka terhadap GR log ini. Nah, untuk log yang kedua itu ada density log. Di sini density log ini dilakukan untuk mengukur berat jenis atau densitas dari suatu batuan. Dengan prinsipnya yaitu di density log ini memancarkan sinar gamma agar bertumbukan dengan elektron yang terdapat pada batuan yang mengakibatkan sinar gamma tersebut kehilangan sebagian dari energinya dan yang mana jika sinar gamma ini kehilangan sebagian dari energinya itu dia seperti terserap ke dalam batuan yang ditembakkan oleh si sinar gamma ini yang dipancarkan oleh si sinar gamma ini dan yang sebagian lagi yang dapat dipantulkan itu ditangkap oleh si detektor yang terdapat pada density log itu. Nah, intensitas dari sinar gamma ini yang dipantulkan ini menunjukkan besarnya
densitas dari suatu batuan. Kemudian yang ketiga itu ada neutron lock. Neutron lock ini dilakukan untuk perhitungan porositas batuan, evaluasi litologi, dan juga deteksi adanya gas. Pada prinsipnya ini, si neutron lock atau neutron porosity lock ini tidak mengukur porositas sesungguhnya pada batuan, melainkan dengan mengukur kandungan hidrogen pada pori-pori batuan. Nah, di sini semakin berpori suatu batuan, maka semakin banyak kandungan hidrogennya, yang mengakibatkan nilai porositasnya juga semakin besar. Kemudian, lock yang berikutnya adalah resistivity lock. Resistivity lock ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan susunan material berdasarkan nilai resistivity-nya dan pola distribusinya. Resistivity lock ini dilakukan dengan mengukur sifat tahanan kelistrikannya batuan dan fluida pori seperti minyak, air, dan gas di sepanjang lubang bor. Jadi, pada resistivity lock ini dilakukan pada air garam, karena pada air garam ini memiliki nilai resistivitas yang sangat rendah dibandingkan dengan hidrokarbon, sehingga cocok digunakan untuk analisis hidrokarbon water contact. Kemudian ada spontaneous potential lock atau SP lock. SP lock ini dilakukan untuk mendeteksi lapisan-lapisan permeabel, menentukan batas-batas lapisan, menentukan nilai resistivitas air, lapisan atau RW, dan lain-lain. Prinsipnya dilakukan dengan dua buah elektroda, yang mana satu elektroda berpindah yang ditempatkan di dalam sumur, dan satu lagi elektroda statik yang dipasang tetap pada permukaan. Itu dilakukan perekaman untuk seluruh interval kedalaman dengan mengukur perbedaan potensial listrik antara kedua elektroda itu. Kemudian yang terakhir itu electric lock. Electric lock ini merupakan suatu plot antara sifat fisik lapisan yang tembus oleh lubang bor dengan kedalaman. Sifat-sifat tersebut diukur dengan berbagai variasi konfigurasi elektroda yang diturunkan ke dalam lubang bor. Nah, sekarang kita masuk ke judul atau ke materi yang terakhir. Judul yang keempat yaitu pemanfaatan dari si well lodging ini dalam dunia pertambangan. Dalam dunia pertambangan, well lodging ini dimanfaatkan untuk mengetahui penyebaran lapisan. Yang kedua itu untuk analisa ketebalan lapisan batu bara. Pada analisa ini yang dimanfaatkan itu adalah density lock dan juga gamma ray lock atau GR lock. Di sini pada density lock ini dimanfaatkan itu perbedaan berat jenis. Dan si gamma ray lock ini sudah seperti tadi yang sudah dijelaskan dari pengertian locknya itu, ada si gamma ray lock atau si GR locknya ini itu dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan sinar gamma batu bara. Karena kekuatan sinar gamma batu bara itu lebih rendah dibandingkan dengan batuan lainnya, sehingga dapat diketahui bahwa si lapisan batu bara ini terdapat pada lapisan yang mana atau di lapisan seberapa dalam gitu. Kemudian si well lodging ini dapat dimanfaatkan lagi untuk penentuan kandungan as atau abu. Ini berhubungan dengan tadi si batu bara itu. Jadi selain dilakukan analisa mengenai seberapa tebal lapisan batu bara pada bawah permukaan itu, ditentukan juga kandungan dari seberapa banyak sih kandungan abu dari si batu bara itu, kandungan abu dari si lapisan itu, sehingga dapat diketahui seberapa banyak kandungan batu baranya gitu. Di sini digunakan pengukuran lock yaitu gamma ray lock atau GR lock dan kemudian density lock. Nah, pada pemanfaatan Sekali dari lagi saya ucapkan terima well kasih lodging banyak. dalam dunia pertambangan itu menjadi penutup dari presentasi saya ini. Selesai. Jadi, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan atau menyimak pemaparan saya mengenai well lodging ini yang dimanfaatkan dalam dunia pertambangan, dan juga ini menjadi salah satu metode dari geofisika. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penyampaian info dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Dan juga
saya menerima kritik dan saran dari para penonton atau para yang melihat presentasi saya ini.